warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Andi Budiarman dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Widewiswara Ahli Media, akan menyajikan strategi pembelajaran agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN untuk terwujudnya Smart ASN. Dalam materi diklat ini terbagi dalam 2 materi, yakni materi manajemen ASN dengan submateri 1. Kedudukan, peran, dan hak, kewajiban serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Semuanya ini akan disajikan ke dalam 6 JP. Materi yang kedua, Smart ASN, dibagi dalam 3 submateri. Yang pertama, literasi digital. Kedua, pilar literasi digital. Ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Ketiganya itu akan disajikan ke dalam 9 JP. Tujuan umum pembelajaran agenda 3 yakni membekali peserta didik atau peserta diklat dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan pengelolaan, tantangan, dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Materi manajemen ASN itu akan disajikan dalam 6 JP. Indikator ketercapaian dari materi ini adalah peserta dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan materi Smart ASN itu akan disajikan dalam 9 JP dengan indikator keberhasilan belajar, yakni peserta dapat menjelaskan literasi digital ASN, menjelaskan kerangka kerja pemampatan kecakapan dasar dalam organisasi, memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas organisasi, serta menganalisis kasus penerapan kecakapan digital dasar. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan desain pembelajaran e-learning dengan materi manajemen ASN. Metode yang akan kita gunakan dalam diklat ini, yang pertama, metode sinkronus. Metode sinkronus dengan langkah-langkah perkenalkan fasilitator dengan peserta, konfirmasi hasil MAOC tentang aplikasi yang akan digunakan dalam diklat ini. Ketiga, paparan singkat tentang tujuan, indikator hasil belajar, dan hasil evaluasi. Yang terakhir, penjelasan tentang tugas yang akan dilaksanakan melalui kegiatan asinkronus. Yang pertama, tugas secara individu, menjawab pertanyaan, membuat resume, serta membuat video kreatif yang berisi resume modul dari materi agenda 3. Metode selanjutnya, metode asinkronus. Yang pertama dilakukan oleh peserta adalah mendownload materi sesuai dengan materi yang diharapkan dalam agenda 3. Kedua, peserta memahami modul manajemen ASN. Peserta menjawab pertanyaan pendalaman materi manajemen ASN. Keempat, mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok, diskusi,
dilakukan secara interaktif antar individu dalam kelompok itu dilaksanakan melalui metode asinkronus. Sedangkan selanjutnya, setelah dilaksanakan metode asinkronus, maka dilanjutkan lagi dengan metode sinkronus, yakni peserta mempresentasikan tugas yang secara individu yang telah diberikan, kemudian tanya jawab. Setelah itu presentasi tugas kelompok ataukah penayangan video resume manajemen ASN. Dalam hal ini itu akan dibatasi mungkin hanya 2 kelompok, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah itu diadakanlah diskusi interaktif, serta terakhir dalam sinkronus fasilitator mengadakan penguatan tentang materi manajemen ASN. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni materi Smart ASN. Itu akan disajikan dalam 9 JP dengan metode sinkronus 2 JP. Metode sinkronus yang dilakukan adalah pemaparan singkat tentang tujuan, indikator hasil belajar, dan evaluasi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Kedua, penjelasan tugas asinkronus yang akan dilakukan. Tugas yang akan dilakukan yaitu tugas secara individu dan tugas secara kelompok. Tugas kelompok, tugas individu menjawab pertanyaan yang ada dalam modul yang telah disediakan. Sedangkan tugas kelompok itu membuat video durasi 5 menit yang diposting melalui media FB atau YouTube dan dikirim ke LMS. Video diawali dengan profil instansi yang akan dipilih, kemudian peserta menjelaskan tugasnya, layanan yang diberikan serta standar layanan, dan bagaimana pencapaian tujuan instansi. Kemudian peserta memberikan ulasan sebaiknya apa yang dilakukan untuk kinerja yang lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Kegiatan selanjutnya, metode asinkronus, itu akan dilaksanakan dalam 4 JP. Peserta memahami modul ASN, peserta menjawab pertanyaan pendalaman materi, kemudian secara berkelompok membuat video menarik atau video interaktif. Lalu dilanjutkan lagi dengan metode sinkronus, itu 3 JP, dengan peserta memaparkan tugas individu, peserta menayangkan video tugas kelompok, kemudian diadakan tanya jawab yang dipandu oleh fasilitator, serta diskusi interaktif dan kegiatan penguatan kembali oleh fasilitator. Perlu diketahui bahwa dalam setiap kegiatan, baik asinkronus maupun sinkronus, itu akan diadakan evaluasi melalui pengamatan aktivitas individu dan kelompok serta tes tertulis yang akan dilakukan. Cukup sekian, saya akhiri dengan pantun. Jika berkunjung ke Makassar, jangan lupa ke kantor BPSDM. Jika ada kata yang tak berkenan dan kasar, mohon maaf dan harap maklum. Bunga indah di Taman Asri, petik lalu selipkan di rambutmu. Bahagia rasanya bertemu di sini, petik ilmunya lalu simpan di hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.